الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Sidang Jumat yang mulia, kembali syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan rahmat-rahmatnya buat kita semua, baik berupa kesehatan, kesempatan maupun kekuatan, hingga kita pada saat ini masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni fardu Jum'ah. Mudah-mudahan rahmat yang masih diberikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak menjadi suatu penyesalan bagi kita di akhirat kelak. Kemudian salawat beserta salam sama kita ucapkan pula buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang mulia, khutbah kita pada hari ini kita beri judul fungsikan potensi positif diri dengan baik dan benar. Jika kita telaah ayat yang kita bacakan tadi, Allah mengatakan dalam firman-Nya itu bahwasanya Allah mengangkat, Allah meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi ada dua hal, orang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Allah angkat beberapa derajat. Artinya dua hal ini bisa menjadikan seseorang itu menjadi mulia karena kelebihan yang ia milikinya itu, iman dan ilmu. Namun kadangkala muncul lagi dalam benak kita pertanyaan, idealnya orang beriman, orang berilmu itu mulia, dirinya akan terangkat, harkat dan martabatnya itu akan semakin baik dipandang orang. Tapi ketika orang melihat suatu realita, ternyata banyak orang yang melakukan korupsi itu dia berilmu. Banyak orang-orang yang melakukan kecurangan-kecurangan dia berilmu. Banyak orang-orang yang membohongi pengikut-pengikutnya, dia itu berilmu. Banyak orang yang menghobar janji-janjinya, tapi ia tiap penuhi janji itu, orangnya orang berilmu. Banyak pula orang-orang yang melakukan kepalsuan-kepalsuan, wajah kepalsuan, janji kepalsuan, dan kepalsuan-kepalsuan lainnya itu orang berilmu. Jadi kalau demikian, idealnya orang berilmu itu akan mulia, akan terangkat harkat dan martabatnya di mata orang lain. Tapi justru kadangkala yang menjatuhkan dan menghinakan diri dia kadangkala karena dia berilmu. Karena orang yang melakukan perbuatan seperti tadi bukan orang sembarangan. Kalau orang-orang bodoh, dia tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan seperti tadi.
Jadi ada kadangkala dalam pemikiran kita itu muncul kembali pertanyaan. Sidang Jumat yang mulia, jika kita analogikan antara iman dengan ilmu kepada suatu kendaraan atau mobil, iman itu seumpama rem. Rem itu akan mengatur kecepatan gerakan daripada kendaraan. Dia akan melaju dengan kencang, dibiarkannya saja. Dia akan memperlambat kecepatannya atau dia akan berhenti. Yang berperan di situ adalah rem. Kita analogikan iman. Ilmu adalah tak banyak seperti setir. Setir itu menentukan arah yang akan ia tempuh atau ia tuju. Apakah ia akan berbelok ke kiri, apakah ia akan berbelok ke kanan, atau lurus, atau bagaimana? Itu setir. Jadi iman dengan ilmu, kalau rem tadi dengan setir, itu dua hal yang sangat terkait dan erat hubungannya. Dan di antara yang dua itu adalah saling menopang. Tidak bisa kita tinggalkan salah satu. Nah, ketika kita mencoba melihat arah sudah jelas, setir sudah bisa kita manfaatkan. Dia akan lurus atau berbelok. Namun ketika dia melaju, tidak bisa diserahkan saja atau kita manfaatkan saja setir itu. Ketika kita menghadapi suatu tikungan, maka pada saat itu yang muncul adalah berapa tajam tikungan itu. Muncul dalam pemikiran kita. Orang berilmu sudah paham itu. Ketika itu muncul secara spontan dalam pikiran, maka gerakan kendaraan akan ia kendalikan. Bagaimana caranya? Mungkin dia akan memperlambat. Memperlambat itu tergantung pula daripada ketajaman tikungan dan kondisi berikutnya. Apakah setelah tikungan akan terjadi tanjakan atau penurunan? Yang berperan adalah rem. Jadi bisa diperlambat. Atau bisa juga dia melepaskan rem tapi tetap dengan kecepatan seperti itu, tergantung daripada orang nanti yang akan membawanya. Dan bisa saja kemungkinan ketika dia berjalan, kemudian di depannya itu mungkin ada jalannya yang terban, atau mungkin ada halangan-halangan pohon yang tumbang. Di situ juga rem juga akan berperan. Dia akan terus menerjang, dia akan terus atau hanya sekedar memperlambat, atau dia berhenti, tergantung daripada rem. Nah, kedua hal ini sesungguhnya dia itu saling menopang. Jadi ketika kita melihat antara iman dengan ilmu, ini sebetulnya tidak bisa kita pisahkan. Ada kalanya ilmu dia sudah cukup, bahkan sudah luar biasa keilmuannya. Seharusnya orang yang seperti itu akan membawa kepada kebaikan, akan mengajak orang-orang kepada kebaikan, tapi tidak selalu itu bisa terjadi. Nah, ada sisi lain lagi. Nah, kalau seandainya memang kondisinya itu tidak memungkinkan, maka saat itu di situ akan berperan yang namanya iman. Kalau imannya itu berfungsi secara baik dan benar, maka ia akan membaca kondisi saat itu. Jika ilmu yang berjalan ketika itu adalah melabrak larangan-larangan, maka pada saat itu imanlah yang berperan ketika itu. Dia akan membiarkan atau menghentikan. Jadi kalau kita coba lihat sekarang, kalau secara keilmuan mungkin sudah tidak kurang lagi kemajuan ilmu pengetahuan sekarang ditambah dengan teknologi. Lalu kenapa hal-hal seperti tadi masih terjadi? Ini sebetulnya yang kurang seimbang adalah dengan memperhatikan remnya itu.
Sudah jelas arah sebetulnya yang akan dia tempuh. Tapi ketika rem itu berfungsi dengan baik, maka dia akan selamat sampai di tujuan, apapun bentuk tantangannya. Tapi kalau seandainya rem itu yang tidak berfungsi atau tidak difungsikan, maka ia akan loss. Kalau loss, maka akan menimbulkan bencana. Jadi sebagai kesimpulan adalah bahwasanya antara ilmu dengan iman itu dia sejalan saling menopang. Kita tidak memisahkan. Ilmu itu penting, akan tetapi jauh lebih penting iman. Jadi kalau dengan demikian, iman itu harus kita perkuat tanpa mengabaikan ilmu. Nah, makanya kalau kita lihat dari ayat lain, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak perlu kita ucapkan dengan kata-kata, jawaban seperti sudah dalam diri kita. Tidak akan sama. Di lanjutan ayat dikatakan bahwasanya hanya orang-orang berakallah yang mampu atau dapat menerima pelajaran. Jadi artinya tergantung dari cara ia menggunakan akalnya pada saat dia berhadapan dengan perjalanan kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Camkanlah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.